فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah. Masih di muka surat ke-11. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ghayatul hamidatu fi khabayal asbabil makruhati syaqqah. Tujuan-tujuan yang terpuji di dalam rahasia sebab-sebab yang tidak disukai dan menyulitkan, yaitu berbagai kesulitan itu ternyata di balik itu ada tujuan yang terpuji. Kama annal ghayatil makruhatal mu'limah, sebagaimana tujuan-tujuan yang dibenci, kebalikannya yang menyakitkan, fi khabayal asbabil mustahah al mustaladzah, ada di dalam sebab-sebab yang disukai dan terasa lezat, perkara yang nampak sedap, tapi di balik itu ada kesudahan yang sangat buruk dan menyakitkan. Wa hadza min hini khalaqallahu subhanahul jannah, dan ini sejak Allah subhanahu menciptakan surga. Surga sebagai tujuan akhir, jalan menuju ke surga penuh dengan kesulitan. Wa haffaha bil makarih, Allah meliputinya dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh umat manusia. Wa khalaqan nara wa haffaha bisyahawat, dan Allah menciptakan neraka dan Allah meliputinya dengan perkara-perkara yang menarik hati, sehingga banyak orang yang tercabar dan masuk ke situ, ternyata ujung akhirnya adalah neraka. Na'udzubillah. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Wa qad marral anbiya shalawatu rabbi wa salamuhu alaihim ajmain bisyada'ida katsirah. Para nabi alaihi wassalatu wassalam telah melewati berbagai kesulitan yang banyak. Ya, mereka orang-orang tertinggi, tapi untuk mencapai ketinggian itu banyak sekali cabarannya. Min takdzibi aqwamihim lahum, berupa apa? Kaum mereka mendustakan mereka, padahal sebelum itu mereka mengakui para nabi itu sebelum jadi nabi adalah orang-orang terpercaya di kaum itu, tapi karena mendatangkan sesuatu yang tidak sesuai hawa nafsu mereka, maka dianggap sebagai pendusta. Wa ramyihim bikulli firyah, dan mereka menuduh para nabi itu dengan setiap kepalsuan. Dituduh sebagai dukun, sebagai bomoh, didukun sebagai penyihir, juga apa? Dituduh sebagai pemecah belah umat, dan seterusnya. Dituduh ingin mencari kekuasaan dan harta benda duniawi, kemuliaan duniawi, dan seterusnya. Sebagaimana yang dituduhkan pada Nabi Nuh dan yang lain itu. Wa sukhriyatihim bihim, dan ejekan mereka kepada para nabi mereka. Bal wa qatli ba'dihim, bahkan sebagian mereka dibunuh. Kasihan para nabi, sampai tingkat dibunuh. Wa kadzalika dhiqil aish, demikian pula kesulitannya adalah berupa kehidupan yang sempit. Jarang ada nabi yang kaya raya, keumuman para nabi adalah fuqara. Sebagai apa? Cabaran. Kalau para nabi semuanya kaya, niscaya orang-orang yang ikut nabi tujuannya tujuan duniawi, sebagaimana orang-orang yang ikut pemimpin tertentu atau partai tertentu untuk cari duniawi, untuk cari urusan duniawi. Tapi ini cabaran. Para nabi justru adalah orang-orang yang kebanyakannya adalah fakir. Kalaupun sebagian kaya, tapi mereka sendiri zuhud yang luar biasa, yang kaya itu. Hatta qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillah ma yukhafu ahad. Sampai Nabi SAW bersabda, sungguh saya telah diteror, ditakut-takuti di jalan Allah dengan teror, dengan penakut-nakutan yang tidak ditimpakan pada seorang pun. Walaqad uzitu fillah wa ma yu'dza ahad. Dan sungguh aku telah disakiti di jalan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang disakiti, ketika tidak ada orang yang disakiti.
atau apa? Dengan gangguan yang tidak pernah ditimpakan pada siapapun. Walaqad atat alayya salasun min baini yaumin walailah. Sungguh saya telah didatangi 30 hari. Salasun min baini yaumin walailah. Boleh jadi apa? 30 hari dan 30 malam. Wa mali wali Bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabid. Dalam keadaan aku dan Bilal tidak memiliki makanan yang layak dimakan oleh orang yang punya jantung. Makanannya kalau ada mungkin apa? Makanan yang sama sekali tidak layak dimakan. Selama 30 hari kita alhamdulillah masih boleh cari nasi-nasi sedap atau roti-roti sedap atau apa. Allahul musta'an, semampunya. Tapi Nabi sampai 30 hari. Ini periode awal di Makkah dan ini menunjukkan Bilal termasuk yang pertama masuk Islam. Generasi pertama yang masuk Islam. Illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal, kecuali sesuatu yang boleh ditutup oleh ketiaknya Bilal, ketek. Berarti makanan yang sangat sedikit aja. Beberapa butir kurma barangkali atau yang beberapa potong roti yang kalau sudah ditutup oleh ketek ternyata apa? Memang tidak nampak, terlalu kecil, terlalu sedikit. Disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan ini ada dalam Shahihul Musnad punya Syekh Mukbil. Kata beliau, wa adillatu syada'idi katsirah. Dalil-dalil tentang kesulitan-kesulitan yang dialami itu banyak. Wa innama aratu an aqtasira fi hadhihi risalah. Saya hanyalah ingin meringkas di dalam risalah ini ala an ajma'a ma tayassara li, untuk mengumpulkan apa yang dimudahkan bagi saya bi'aunillahi azza wajal, dengan pertolongan Allah azza wajal, min fawaidis syada'id, berupa faedah-faedah dari kesulitan-kesulitan. Jelas para ulama banyak yang menulis kitab ini, tapi penulis ini Ummu Abdillah beliau menulis juga karena memang ini nasihat terutama adalah untuk para wanita. Para wanita kesulitannya banyak, mereka wajib pakai apa aja itu, pakai penutup wajah. Laki-laki tak wajib, mereka wajib pakai apa itu yang menutupi telapak tangan dan belakangnya tangan. Laki-laki tidak wajib, cuaca panas, belum lagi melayani suami, melayani anak-anak. Ini cabarannya banyak, tapi dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau perlu menulis kitab khusus untuk para wanita, walaupun isinya juga umum, tapi sebenarnya adalah nasihat untuk para wanita. Mimma zakarahu ahlul ilim, faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, kal Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa ghairih, seperti Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya. Wa mimma narahu wa nalmasuhu fi hayatina, dan berdasarkan dari apa yang kami lihat dan kami dapatkan, lamasna asalnya kami sentuh, dalam kehidupan kami. Iya, karena beliau dulu di Damaj, termasuk yang di Hisor. Dulu rumah sempat pecah-pecah, kemudian ketika keadaan mulai damai, mulai hutang kalau nggak salah berapa dulu, 500.000 rial Yamani, mulai bangun rumah lagi. Dan kami para tulab yang memang teman dekat Syekh Thorik memang membantu, walaupun tidak diminta kami bantu, karena beliau banyak membantu kami untuk menghadapi Hizbiyun Indonesia dan lain-lain ketika sebagian yang lain minta udzur. Jadi memang beliau mengalami apa yang boleh jadi para wanita di luar tidak mengalami, kesulitan-kesulitan dan keanekaragaman cabaran. Bi adillati hasabitati inda ahlil ilm, dengan dalil-dalilnya yang pasti menurut para ulama. Wa kanal hamilu ala dzalik, dan yang menyebabkan kami melakukan ini, menulis kitab ini, manarahu wa nu'ayishuhu minasyada'id, apa yang kami lihat dan apa yang kami alami berupa kesulitan-kesulitan, wa anwa'il balaya, dan beraneka ragam balaya, yaitu bala bencana, allati halat bil muslimin, yang menimpa kaum muslimin. Wa ma nasma'uhu min kasirin minhum, dan apa yang kami dengar dari kebanyakan orang, minat tadajjuri wat tasakhut, yaitu tadajjur, yaitu
merasa jengkel, merasa bengang, wa tasakhut, marah-marah, min dzalik, dari takdir tadi. Bukan sabar dan menghadapi dengan baik, tapi marah-marah kepada takdir. Kami melakukan ini rojiyatan minal maula azza wajal, dalam keadaan kami mengharapkan kepada Tuhan kami azza wajal, yaitu Allah Ta'ala maula, ayyakuna fiha tasliyatun li awalan, agar di dalam risalah ini ada hiburan untuk saya pertama kali, waliman qara'aha saniyan, dan untuk orang yang membacanya kali yang kedua. Wa as'alu minallahi azza wa jalla an yarzuqanal ilman nafi', dan saya mohon dari Allah azza wa jalla agar memberikan kepada kami, atau ini kalau kita kepada kita ilmu yang bermanfaat, wal amal soleh, dan amal soleh, wa annakuna mimman idza u'tiya syakar, dan agar kami menjadi termasuk dari orang yang apabila diberi dia bersyukur, wa idza betuliya sabar, apabila dia dicabar, diuji dia bersabar, wa idza adznaba astaghfar, dan apabila berdosa dia memohon pengampunan. Sebagian orang mengatakan ini diambil dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita katakan boleh disebutkan macam itu di dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Tapi alangkah bagusnya kita mengambil dari yang lebih atas lagi. Ini adalah diambil dari kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Idatus Sabirin. Anda dapatkan dulu, bukan Idatus Sabirin, tapi kitab yang satu lagi, kalau tak salah Al-Wabilus Sayyib. Telah Anda nukilkan dalam syarah Al-Qawaidul Arba' itu, kalam Ibnul Qayyim. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan istilahnya ini kehebatan beliau sendiri, tapi sudah ada yang lebih dulu menyebutkan itu. Dan memang beliau sering mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Nah, ini asalnya adalah wallahu alam dari kalam Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib. Wa an yaj'ala a'malana khalisatan liwajhihil karim, dan agar menjadikan amalan kita ini ikhlas untuk mencari wajah Allah yang mulia. Innahu waliyyu dzalik, sesungguhnya Allah lah yang mengurusi itu, wal qadiru alaih, dan yang mampu mengurusi itu. Kita tambah sedikit lagi. Al-faidatul ula, faidah pertama dari cabaran-cabaran adalah takfiruz dzunubi wal khotoya, yaitu untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wal adillatu ala dzalika katsirah, dan dalil tentang itu adalah banyak. Minha, diantaranya adalah an Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang mengatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasab, tidak ada yang menimpa seorang muslim baik itu berupa nasab artinya adalah keletihan, wala wasab, wasab artinya adalah kelaparan. Walaupun ada beberapa makna yang lain, tapi kita ambil salah satunya aja. Wala ham, ataupun kegundahan, wala huzn, yang lain membaca hasan, nggak masalah. Kesedihan, wala adha, atau gangguan yang lain. Hatta syaukati yushakuha, sampai bahkan duri yang menembus dirinya, duri yang menusuk kakinya. Illa kafarallahu biha min khataya, kecuali dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa dia, menghapus kesalahan-kesalahan dia. Ini di Ibnul Qayyim, kalam diambil dari Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib, muka surat yang ke-23 sampai 24, cetakan Maktabatul Furqan. Dalam Al-Wabilus Shayyib asal ini.
Kunci keberuntungan adalah 3. Kalau diberi, bersyukur. Kalau diuji, bersabar. Kalau berdosa, mohon pengampunan, istighfar. Tabang, insyaallah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Bukhari. Ilahuna wallahu a'lam.